Suatu malam di Amerika Barat pada tahun 1876, seorang pria bernama Otis terlihat sedang menggali di pertambangan tua Red Creek. Rencananya, Otis hanya ingin menggali sisa-sisa emas yang ada di sana, tapi tepat ketika bulan purnama bulat sempurna, galian itu malah membuat lubang yang sangat dalam dan penuh dengan api. Dan ternyata, Otis tidak sengaja membuka gerbang neraka yang membuat salah satu penghuninya keluar lalu merasuki tubuh Otis. 1 bulan kemudian di Horseshoe, Wyoming, Sheriff Roy Pulshipper menjemput sang putri yaitu Charlotte Pulshipper yang pulang dari luar kota bersama dengan calon suaminya Angus karena 5 hari lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Sebenarnya Roy belum yakin nih kalau Angus adalah pria yang cocok untuk sang anak karena menurutnya Angus adalah pria yang kurang jantan. Namun kemudian Charlotte berusaha meyakinkannya bahwa yang ia butuhkan adalah seorang suami yang bisa membuatnya merasa aman, bahagia, dan tentram. Dan Angus masuk dalam kriteria itu. Mendengar hal itu, Roy pun berusaha untuk menerimanya. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan segerombolan penjahat yang berniat merampok barang-barang penumpang. Dengan sigap, Roy mengamankan Charlotte di sebuah ruangan dan membekalinya senjata, sedangkan dirinya akan menghadapi para perampok itu dan mengamankan Angus. Namun ketika baku tembak itu sedang terjadi, Roy tidak sadar ada seseorang yang mengincarnya dari belakang hingga inilah yang terjadi. Seperti mimpi, Roy tiba-tiba pindah ke suatu tempat serba putih dan disambut oleh seorang perempuan bernama Hano. Karena bingung, Hano pun menjelaskan bahwa Roy telah meninggal dunia akibat ditembak oleh perampok. Tapi karena riwayat hidup Roy terbilang bagus, Roy tidak langsung pergi ke akhirat, tapi diberi kesempatan untuk kembali ke bumi dengan bergabung menjadi anggota RIPD. Seperti yang sudah kita tahu di film sebelumnya, Hano menjelaskan apa itu RIPD dan apa tugasnya. Lalu setelah mengetahui semuanya, Roy langsung setuju tanpa perlu tahu apa isi kontrak kerjanya. Dia kemudian diajak untuk memilih senjatanya sekaligus diantar untuk masuk ke pintu penghubung antara alam baka dan dunia manusia. Sesampainya di bumi, Roy dijemput oleh sesama anggota RIPD yang nantinya akan bekerja sama dengan Roy. Dia adalah wanita cantik bernama Jen. Tapi bukannya menyambut dengan ramah dan meminta bimbingan, Roy malah bilang bahwa dia tidak memerlukan partner, apalagi partnernya adalah gadis kecil. Di sini Jen pun menegaskan bahwa dirinya itu bukan gadis kecil. Aslinya dia jauh lebih tua 445 tahun dari Roy karena Jen meninggal lebih dulu. Tapi karena Roy tidak peduli, Roy malah meninggalkannya. Saat diikuti ternyata Roy berniat pulang ke rumah dan bertemu dengan Charlotte. Tidak ingin hal itu terjadi, Jen langsung menarik Roy ke hutan dan berusaha menyadarkannya bahwa kini dunia mereka itu sudah berbeda. Dan Roy tidak akan pernah dikenali oleh Charlotte karena identitasnya sudah diubah. Setelah menyadari itu, Jen pun mengajak Roy ke tempatnya dimakamkan, di mana Roy dikubur tepat di samping mendiang sang istri. Dan di tempat itu juga Roy melihat identitas barunya yang kini adalah seorang wanita. Melihat begitu menyedihkannya hidup dan khawatir akan kondisi sang putri, Roy berencana untuk tetap menemui Charlotte. Walaupun tubuhnya sudah berbeda, tapi karena menurutnya hati dan jiwanya masih sama, Charlotte pasti akan tetap mengenalinya. Untuk kedua kalinya, Jen pun menghentikan Roy. Dia bilang percuma saja Roy melakukan itu, karena apapun yang Roy ucapkan dengan maksud mengungkap jati dirinya, manusia lain akan mendengarnya seperti ucapan tidak jelas atau komat kamit. Awalnya Roy tidak percaya, tapi ketika Pastor Henry alias teman lamanya Roy datang, apa yang dikatakan Jen adalah benar. Roy seperti komat kamit saat berusaha mengungkap jati dirinya. Henry kemudian bercerita saat perampokan yang dilakukan oleh geng Samuel itu terjadi dan Roy meninggal karena tertembak, Charlotte selalu mengurung dirinya dalam rumah karena calon suaminya telah diculik oleh geng perampok itu. Dan dari info yang beredar, geng Samuel baru saja ditangkap dan akan dieksekusi di daerah Laramie. Mendengar hal tersebut, Roy pun langsung mengajak Jen untuk mencari geng Samuel sebelum mereka dieksekusi. Tapi Jen menolak karena menurutnya itu sudah bukan tugas mereka sekarang. Tugas mereka hanya menangkap para dedos yang masih berkeliaran dan menutup gerbang neraka yang masih terbuka. Namun, karena Roy tidak ingin melihat Charlotte menderita, dia akan tetap pergi menangkap para perampok itu dan mencari tahu tentang keberadaan Angus. Because if you're going to be such a pain in my ass, you might as well be standing on it.
Setibanya Roy di wilayah Snake Gully, Wyoming, tiba-tiba Jen datang yang ternyata dia telah berubah pikiran untuk membantu Roy. Sembari menunggu target mereka lewat, Roy bercerita tentang info yang dia dapat sebelum peristiwa perampokan itu terjadi. Di mana dulu Samuel bersaudara sebenarnya adalah anak-anak yang baik, Cok. Tapi entah kenapa, suatu hari mereka berubah menjadi jahat. Bahkan bapaknya sendiri pun tidak mengenali mereka sebagai anak-anaknya. Beberapa saat kemudian yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. Jen dan Roy lalu segera mendekati mereka, hingga diketahuilah bahwa alasan kenapa Samuel bersaudara itu bisa berubah ya karena kini mereka bukan manusia lagi, tapi jiwa yang sudah mati lalu dirasuki oleh roh-roh jahat dari neraka, atau dengan kata lain mereka sudah berubah menjadi dedos. Mengetahui itu, Jen pun semakin bersemangat untuk membantu Roy. Dia lalu berusaha mengalihkan perhatian beberapa marshal agar lebih mudah melumpuhkannya. Dan setelah berhasil, keduanya lanjut mengalahkan yang lain. Ketika para tahanan ini berhasil diambil alih, Jen mengeluarkan air suci agar dedos jahat dari neraka itu menampakkan wujud aslinya. Dalam sekejap, kebrutalan dedos itu pun membuat kereta tahanan ini rusak. Dan Jen langsung memusnahkan 2 dedos lalu menyisakan 1 untuk ia interogasi. Mengingat peristiwa penembakannya waktu itu, Roy langsung memojokkan dedos bernama Slim ini dan menyuruhnya untuk mengaku. Awalnya dia tidak mau mengatakan apapun, tapi setelah Jen mengancamnya dengan cipratan air suci yang memberikan efek menyakitkan saat dedos akan berubah ke wujud aslinya, Slim pun memohon untuk diampuni dan berjanji akan mengaku. Slim akhirnya bercerita bahwa semua berawal ketika salah satu dedos paling kuat yang bernama Otis keluar dari neraka, lalu memaksa dedos-dedos lain untuk merasuki jiwa Samuel bersaudara. Selain kuat, Otis ini juga punya senjata pembunuh dedos yang ia curi dari anggota RIPD. Maka dari itu, dedos-dedos lain terpaksa menuruti perintahnya. Tugas yang Otis perintahkan adalah menculik semua orang di penjuru kota dan membawanya ke Red Creek, lokasi di mana gerbang neraka itu tidak sengaja terbuka. Karena salah satu orang yang diculik adalah calon menantunya, Roy pun bertanya nih bagaimana keadaan orang-orang yang diculik itu. Slim menjawab bahwa mereka hanya dikurung dan keadaannya masih baik-baik saja. Tapi yang jelas Otis punya rencana besar di mana hanya Otis yang tahu. We need to get to Red Creek. Go! Sementara itu di dalam hutan dekat wilayah Red Creek, seorang wanita bernama Nell menemui bosnya yaitu Otis. Yap, Otis ini adalah pak tua di awal scene tadi, Cok, yang udah dirasuki sama roh jahat neraka. Nell datang untuk melaporkan hasil kerjanya, sekaligus menyampaikan pesan dari dedos lain sebenarnya apa sih yang akan mereka lakukan dengan orang-orang yang sudah mereka culik. Sambil menyeringai, Otis menjawab bahwa dirinya memiliki rencana untuk menguasai dunia manusia. Mengingat gerbang neraka melemah saat bulan purnama tiba, dia akan menyuruh orang-orang itu bekerja untuk membuka gerbang ketika bulan purnama berikutnya muncul. Maka dari itu, Otis menyuruh para dedos untuk menculik lebih banyak orang agar gerbang itu lebih mudah dibuka dan semua dedos di neraka bisa keluar. Karena hanya Slim yang tahu di mana lokasi orang-orang itu dikurung, Roy dan Jen menyuruh Slim untuk menunjukkan jalannya. Dan karena sepanjang perjalanan Slim tidak henti-hentinya berbicara, lalu membuat Roy muak, dia pun menembaki Slim menggunakan pistolnya dulu. Walaupun benda itu tidak bisa melukainya dan Slim hanya merasa kegelian. Tiba di kota Red Creek, Jen dan Roy memutuskan untuk menginap semalam di hotel milik Julius, seorang pria yang juga menjabat sebagai wali kota di tempat itu. Awalnya mereka ditolak nih karena Julius tidak menerima tamu berkulit hitam. Tapi setelah Roy mengancam akan menembaknya, Julius pun menyerah dan langsung memanggil asistennya untuk mengantar Jen, Roy dan juga tahanannya ke dalam kamar. Sampai di kamar, Jen langsung bertanya nih kepada asisten yang bernama Beverly ini, kenapa keadaan kota nampak buruk dan kenapa beberapa orang terlihat sakit? Dengan ragu-ragu, Beverly menjawab bahwa hal ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Tidak ada yang tahu pasti, tapi Julius pernah bilang bahwa hal ini ada kaitannya dengan pasokan air. Tapi ketika Beverly pergi, Jen yakin udara yang membuat orang-orang sakit ini adalah racun yang berasal dari neraka.
Di sisi yang lain, setelah mempersilahkan Jane dan Roy menginap, Julius diam-diam menemui Otis. Ternyata selama ini dia sudah bekerja sama dengan Otis untuk menculik warga kota, Cok. Nah, maksud kedatangannya adalah meminta imbalan kepada Otis, yaitu sebuah masker agar dirinya tidak menghirup udara beracun itu. Tapi di sini Otis menolak karena masker itu khusus untuk para pekerja. Dan dari awal Otis hanya menggunakan Julius sebagai alat untuk menculik orang-orang. Merasa tidak terima, Julius terus membujuk Otis, sampai akhirnya Otis memberikan masker tersebut. Tapi dengan kata lain, Julius juga harus menjadi pekerja seperti yang lain, dan ikut ke lokasi pertambangan sebelum bulan purnama darah muncul. Otis, please! Di malam yang sama, Jane dan Roy mengikat Slim karena akan meninggalkannya untuk menyelidiki lokasi dikurungnya warga kota. Di sini, Slim memohon untuk ikut dan berjanji akan memberikan bantuan. Tapi Jane menolak karena menurutnya Dedos tetaplah Dedos. Dia akan melakukan segala cara untuk kabur atau bahkan menjebak mereka agar rencana penyelamatan ini gagal total. Sesuai apa yang dikatakan oleh Slim, warga kota katanya disembunyikan di dalam gereja. Tapi setibanya di sana tidak ada siapapun sampai mereka mendengar teriakan Julius dari luar. Ketika mereka bertemu dengan Julius, diketahuilah bahwa warga kota sudah dibawa ke pertambangan untuk membuka gerbang neraka. Mendengar itu, Roy dan Jane berencana pergi ke sana. Tapi belum sempat mereka berangkat, tiba-tiba anak buah Otis datang dari belakang dan menghajar keduanya hingga tidak berdaya. Ketika Roy dan Jane tengah tertangkap, Beverly masuk ke ruangan Julius untuk memberinya teh. Tapi karena Julius tidak ada, Beverly tidak sengaja menemukan surat rahasia milik Julius. Entah apa isi surat itu, Mimi belum tahu nih. Tapi setelahnya, Beverly masuk ke kamar nomor 5 untuk membebaskan Slim dan menyuruhnya pergi ke pertambangan sebelum terlambat. Melihat isi suratnya, Slim pun bergegas pergi. Tapi karena merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi sekarang, Slim memberikan masker kepada Beverly dan menyuruhnya untuk memberikan sisanya kepada orang-orang yang masih selamat. Kembali kepada Roy dan Jane. Saat mereka sudah dimasukkan ke penjara, Nell yang datang tersenyum sinis kepada Roy dan juga Jane. Melihat itu, Roy pun bertanya nih kepada Jane, kenapa Nell nampak seperti mengenal Jane dengan baik? Dan Jane menjawab karena memang dulunya Nell adalah anggota RIPD. Dia dikeluarkan karena telah merampok gudang senjata RIPD. Dan inilah alasannya kenapa Otis bisa memiliki senjata pemusnah Dedos. Beberapa saat kemudian, Dedos penjaga memasukkan tahanan lain yang ternyata tahanan itu adalah Angus. Melihat betapa pemberaninya Angus, Roy pun merasa bersalah karena dulu sempat meragukannya. Lalu, karena Roy berpura-pura mengaku kenal dengan Charlotte dan keluarganya, Angus pun mulai bercerita mengenai keresahannya, di mana calon mertuanya itu sangat dingin dan cuek, padahal Angus ingin sekali akrab dengan beliau. Mendengar itu, Roy pun semakin merasa tidak enak, tapi kemudian dia meyakinkan Angus bahwa hal itu terjadi karena Roy mungkin belum terima saja kalau sebentar lagi anaknya akan menikah, tugasnya akan digantikan oleh Angus dan dia akan ditinggal seorang diri. Singkat cerita, ketika bulan purnama hampir bulat sempurna, Otis menyuruh para Dedos untuk membawa warga kota berkumpul di lokasi gerbang neraka terbuka, sedangkan Roy dan Jane akan tetap berada di dalam penjara. Ketika orang-orang sedang dipaksa untuk menggali, Jane bercerita mengenai masa lalunya, di mana dulu dia adalah seorang prajurit kerajaan yang ditugaskan untuk membunuh seorang penyihir. Lalu di saat masa tugasnya itu, Jane tidak sengaja menemukan air mata suci yang Jane yakini bisa menghentikan semua masalah ini. Tepat setelah Jane mengatakan itu, Slim datang dan bersandiwara seakan-akan ia ingin menghabisi Jane dan Roy. Tapi yang terjadi adalah... Lalu, setelah berhasil menghabisi Dedos penjaga, Slim langsung menunjukkan surat pemberian dari Beverly. Ternyata surat itu adalah bukti bahwa pembunuh Roy yang sebenarnya adalah Julius. Tapi karena dia adalah wali kota, dia pun dengan mudah memfitnah siapapun dan korbannya adalah Slim. Setelah tahu fakta yang sebenarnya, Roy pun segera mengajak Jane dan Slim untuk menghentikan Otis. Tapi tiba-tiba Jane menyerahkan air mata sucinya itu kepada Roy. Lalu ia berkata bahwa Roy harus melakukan ini sendiri karena Jane sangat takut dengan api. Alasannya adalah karena dulu Jane mati dengan cara dibakar, dan setiap kali Jane melihat kobaran api, dia selalu ingat dengan jeritan dan rasa sakit yang dulu ia rasakan. Mendengar itu, Roy mencoba untuk memahaminya, tapi seharusnya sebagai seorang prajurit, Jane harus bisa menyelesaikan misi sesulit apapun. Maka dari itu, Roy meninggalkan air mata sucinya di pintu dan berharap Jane akan mengambilnya dan menggunakannya sendiri.
Di luar sana, Slim dan Roy mulai bersandiwara, dan setelah berhasil menyelinap, mereka langsung menyerang para Didos lalu menyelamatkan orang-orang yang belum dirasuki oleh roh-roh jahat. Saking banyaknya Didos yang keluar, Slim dan Roy terlihat kewalahan nih menghadapi mereka. Tapi untungnya Jane datang tepat waktu. Setelah berusaha menahan rasa takutnya, dia menuangkan air mata sucinya ke dalam lubang hingga akhirnya gerbang neraka tertutup kembali. Namun, baru saja mereka bernafas lega, tiba-tiba Otis muncul dengan wujud aslinya. Jane dan Roy sudah berusaha melawan roh jahat itu, tapi karena kekuatannya jauh lebih besar, Otis pun berhasil menangkap Jane untuk ia resap jiwanya. Dalam keadaan seperti ini, Roy sempat merasa putus asa, tapi setelah ia melihat bahwa masih ada setetes air mata suci di dalam botol, Roy segera meneteskan air suci itu ke dalam pelurunya hingga saat peluru itu tertancap ke tubuh Otis, roh jahat itu pun musnah dalam sekejap. Setelah menderita cukup lama, kota Red Creek pun kembali membaik seperti sedia kala. Slim dan Beverly kemudian menyeret Julius ke hadapan Roy dan menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya. Julius pun bercerita bahwa waktu itu ia sempat diculik oleh geng Samuel, dan karena tidak ingin dibawa lagi, Julius pun mencoba untuk membunuh salah satunya, tapi ternyata dia malah membunuh Roy. Walaupun bisa dikatakan Julius tidak sengaja menembak Roy, tapi karena hal itu tetap saja namanya kriminal dan dulu dia telah melakukan kecurangan dengan fitnah Slim sebagai pembunuhnya. Roy menyuruh Beverly untuk menyeret Julius ke penjara dan menyuruh Slim untuk melanjutkan jabatan Julius sebagai wali kota jika tidak ingin dilempar ke neraka. Message Roy, see. Setelah keadaan sudah kembali tenang, Roy dan Jane menghadiri pernikahan Charlotte dan juga Angus. Walaupun tidak bisa memberitahu jati dirinya, tapi Roy lega bisa menyaksikan putrinya menikah dengan orang yang tepat dan memberikan pelukan terakhir sebelum Roy sibuk menjalani kehidupan barunya. Setelah itu, Roy dan Jane kembali ke pintu penghubung antara alam baka dan dunia manusia. Di sana Roy mengucapkan terima kasih karena Jane sudah menjadi partner yang baik. Tapi saat Roy mengucapkan selamat tinggal karena tidak sabar menuju surga bertemu dengan sang istri, Jane malah tertawa. Dan ternyata Jane tertawa karena Roy pasti tidak mengetahui isi surat kontrak, di mana Roy harus bekerja sebagai anggota RIPD selama 100 tahun. Dan film pun berakhir.